Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon or good evening, teman-teman. Ketemu lagi sama Miss Nuri di sini. Kita mau bahas bahasa Inggris soal USP kalian. Semoga soal ini bisa membantu kalian untuk lebih paham sama bahasa Inggris, untuk lebih suka lagi sama bahasa Inggris ya. Oke, teman-teman, kita mulai dari soal yang pertama. Oh ya, seperti biasa soalnya itu Usnuri acak. Jadi di tempat kalian sama di anak yang satu sama anak yang lain itu beda-beda. Oke, kita bahas dari soal yang pertama ya. Oke, look at the picture. My favorite fruit is, berdasarkan gambar berarti jawabannya adalah star fruit. Oke, yang kedua, my mom cook soup with. Nah, teman-teman, ini pertanyaannya adalah ibu saya memasak sup dengan apa? Dimasak ya. Kalau masak itu berarti dengan panci, bukan dengan wajan. Jadi jawabannya yang D, panci. Kemudian yang ketiga, how does grandmother looks? She looks. Nah, gimana nih kelihatannya nenek ini, grandmother? Yang muda, sick, sakit, old, tua, shy, malu. Ini kelihatan sehat-sehat aja ya, bukan kelihatan sakit. Jadi jawabannya yang C, old. Kemudian yang keempat, ini ada transkrip, kemudian kita disuruh untuk menentukan katanya. Ini ada huruf M, O, N. Berarti ada M, O, N. Sudah tuh, udah ketahuan dari 3 huruf pertama. M, O, N. Berarti jawabannya yang C, monkey. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, read the text. How long did they climb the mountain? Jadi how long, berapa lama mereka menaiki gunung gitu. Jawabannya berapa jam? Kita bisa lihat di sini ada jawaban langsungnya. Mana ya? Jawaban langsungnya itu yang ini. After climbing for about 7 hours. Jadi ada sekitar 7 jam. Jadi jawabannya 7 hours. Sudah kelihatan tuh di situ. Lanjut, sudah langsung ada di bacaan ya teman-teman. Lanjut, ada dialog. I'm starving now. Starving itu berarti kelaparan, sangat lapar. Don't worry, I have. Kalau orang kelaparan berarti kita ngasih apa? A loaf of cheese, a glass of iced tea, a bowl of meatball, a slice of bread. Jadi mana sih yang bisa mengganjal atau menolong rasa lapar itu? Jawabannya yang C, a bowl of meatball. Kemudian selanjutnya, perkenalan dan ada color. I am Abu, I have a small house with a beautiful color. Langsung ke pertanyaannya. What color is windows? Windowsnya warna apa? Langsung kita cari ini ya. My living room is white with brown sofa and blue windows. Jadi jawabannya yang D, blue windows. Number selanjutnya, nggak tahu nomor berapa. The shape of the clock is. Shape itu bentuk dari jamnya. Ini kan persegi ya. Kotak. Nah, jawabannya yang mana? Square itu persegi, rectangle itu persegi panjang, oval lonjong, rhombus itu belah ketupat atau kayak diamond gitu. Jadi jawabannya yang A, square. Selanjutnya, look at the calendar below. The correct greeting expression, tanggal 10 November, Heroes Day. Berarti hari pahlawan, atau ada yang bilang juga Patriot Day. Hari Patriot itu kan juga pahlawan ya. Independence Day itu berarti hari kemerdekaan. Youth Plate itu Sumpah Pemuda. Teachers Day itu hari guru. Next, ada teks lagi. Read the text. How was the writer's feeling? Berarti pertanyaannya, bagaimana perasaan dari penulis itu? Nah, rasanya dia sudah dari teks itu kan manjat gunung ya. Nah, rasanya gimana? Apakah dia yang A, happy,
Yang B worry, khawatir. Yang C scared, itu takut. Atau yang D bored, bosan. Nah, kita bisa lihat di sini dari teksnya. Untuk menunjukkan rasa biasanya ada di paragraf terakhir atau kalimat terakhir. Kita baca ya. We really enjoy the moment and did so many interesting activities there. Jadi kita sangat enjoy, kita sangat menikmati, dan ada banyak aktivitas yang menarik. Jadi kalau dia merasa enjoy, kemudian banyak aktivitas yang menarik, bagaimana perasaan dia? Otomatis dia feel happy, gitu, bahagia, bukan worry, bukan scared, atau bukan bored. Gitu, lanjut. It is a land transportation to carry sick people. It is a, kata kuncinya, land transportation, transportasi darat. To carry sick people, berarti untuk membawa orang sakit. Nah, yang buat bawa orang sakit itu yang mana? Jelas yang D, ambulance. Oke, next, selanjutnya. In titik-titik season, everything is wet. Berarti segala sesuatunya itu basah. And people need umbrella and coat to go out. Jadi orang-orang butuh payung sama mantel. Nah, kalau butuh payung sama mantel, berarti seasonnya apa? Seasonnya jelas rainy, karena kata kuncinya adalah basah, di mana-mana basah. Kemudian orang butuh payung sama butuh mantel. Jadi cuaca. Jadi musimnya apa? Lagi musim hujan. Jawabannya yang C, rainy. Next, Fatima is very happy because she gets many gifts on her special day. Oke, Fatimah sangat happy karena dia mendapatkan banyak hadiah di hari spesialnya. The suitable expression for Fatima on her special day is, jadi kalau ada hari spesial kemudian dia mendapatkan banyak hadiah, otomatis jawabannya adalah dia sedang berulang tahun. Happy birthday. Kalau graduation, lulus, dia nggak ada kata kunci tentang kelulusan. Anniversary juga kan tentang ulang tahun ya, tapi bukan ulang tahun orang kalau anniversary itu. Kemudian yang D, happy holiday, liburan. Nggak ada kata holiday atau nggak ada kata berliburnya di bacaan. Jadi jawabannya yang A. Kemudian selanjutnya, ini tentang hobi. Every 2 weeks my family does this activity. Nah, ada aktivitas apa? Kemudian pertanyaannya, what is the writer's hobby? Hobinya apa? Kita lihat di sini, kalimat yang kedua. We prepare tent and some sleeping bags ya harusnya. Kita menyiapkan tenda dan beberapa sleeping bag. Dari sini kita udah tahu nih, kalau menyiapkan tenda sama menyiapkan sleeping bag berarti hobinya apa? Aktivitasnya apa? Camping kan, berkemah. Nah, jawabannya yang A, hiking, naik gunung ya, bukan. Fishing nggak butuh tenda. Kemudian camping, betul. Playing tent, memainkan tenda. Kayaknya itu bukan hobi ya kalau mainkan tenda. Jadi jawabannya yang C, camping. Oke, direction and location. Where is the school? Pertanyaannya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. The school is opposite the bookstore. Betul ya, school sama bookstore di situ. Opposite karena ada jalannya di situ. Next, my brother and I like playing. Oke, gambarnya apa? Tinggal ditentukan sama kalimat kata dalam bahasa Inggrisnya. Yang A, mobil mainan. Yang B, dadu. Yang C, apa itu? Kelereng. Yang D itu ini, pedang mainan. Jadi jawabannya yang D, toy sword. Kemudian, the function of human body. What is ear for? Ear is for ear. Ear itu buat apa? Telinga itu buat apa? Jawabannya A, listening, mendengarkan. B, kicking, menendang. C, breathing, bernafas. D, holding, memegang. Jadi jawabannya yang A,
listening. Ear itu buat mendengarkan. Jawabannya yang A. Congratulations. Congratulations on being winner of mathematics competition, Rodi. Nah, winner itu pemenang. Mathematics competition berarti ada kompetisi matematika. Kalau dia menang kompetisi matematika, the greeting means that Rudy itu bagaimana? Greeting itu menunjukkan kalau Rudy itu bagaimana. A. Strong, kuat. B. Clever. Clever itu pandai, berprestasi. Yang C. Lazy itu malas. Yang D. Handsome itu ganteng. Jadi yang yang sesuai sama pertanyaannya yaitu yang B, clever. Karena kalau menang lomba matematika otomatis dia itu adalah anak yang pandai, anak yang berprestasi gitu. Jadi jawabannya yang B. Okay, let's talk about hobby again. Pertanyaannya, what is the writer's hobby? Okay. On Sunday morning, I usually do this hobby with my father. Oke, melakukan hobi ini dengan ayahnya. We go to the river to get fish with our fish hook. Nah, kita pergi ke sungai untuk mendapatkan ikan dengan pancingan kita. Nah, kata kuncinya sudah nih dapat di kalimat ini. Kita pergi ke sungai untuk mendapatkan ikan dengan pancingan kita. Jadi jawabannya, hobinya apa? Hobinya mancing dong pasti. Yang A bukan, B bukan, jawabannya yang C, mancing. Oke, lanjut. Telling time about Usman's activities. What time does Usman has breakfast? Jam berapa Usman makan pagi atau sarapan? Dimana kita bisa, nah ini. Kalimat ke 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat kelima. After that, his family has breakfast together at 5:45. Quarter itu seperempat ya. 2:06 berarti ke jam 6. Seperempat jam ke jam 6 berarti 5:45. Jawabannya yang B, 5:45. Oke. Nina always helps her mother to mop the floor. Jawabannya yang D, mop the floor. Dari gambarnya udah kelihatan ya, lagi mengepel lantai, jadi yang D, mop the floor. Fruits again. These are my favorite fruit. My favorite fruit is grapes. Jawabannya D. Udah. Dijelas ya dari gambar, terus jawabannya D. Oke, diurutkan kalimat katanya menjadi kalimat yang tepat. Jawabannya D. Kenapa D? Karena di sini, oke, kita lihat katanya ada sister, ada I and have to a brother. Berarti di sini kan saudara perempuan saya dan mempunyai seorang saudara laki-laki. Berarti kan siapa yang punya? Gitu kan. Yang punya itu siapa? Saya. Saya mempunyai. Berarti I have. Saya mempunyai apa? A brother. Ya kan? Saya mempunyai seorang saudara laki-laki and dan 2 saudara perempuan. Kenapa? Karena di sini 2 sister. Sisternya pakai S. Itu menunjukkan kalau sisternya banyak. Sedangkan brothernya itu nggak pakai S. Jadi brothernya cuma 1. Makanya ada kata a brother gitu. Jadi jawabannya yang D. I have a brother and 2 sisters. Saya mempunyai seorang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Kemudian function. I use titik-titik to put meatball. Nah, saya menggunakan titik-titik untuk meletakkan meatball, untuk meletakkan bakso. Nah, kalau meletakkan ya, naruh bakso itu di mana? Di piring, panci, mangkok, atau gelas. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, bowl, di mangkok. Okay, complete the dialogue. Oh, this is the last question. Complete the dialogue, Fandi. Susi, I got perfect score on math test.
perfect score. Perfect itu sempurna, skor sempurna di tes matematika. Berarti dapat skor 100 di matematika. Nah, kalau kalian dengar ada teman kalian yang bilang saya dapat skor 100, kalian bilang apa? Kalian bilang selamat dong. Oke, yang menunjukkan selamat itu yang mana? Yang C, congratulations. Kalau yang A, get well soon, semoga cepat sembuh. Nggak ada hubungannya sama dapat skor 100. Yang B, goodbye. Goodbye itu selamat tinggal sama jalan gitu kan, nggak ada hubungannya sama dapat skor 100. Yang D, good job. Good job, oh salah harusnya. Kenapa saya ngasih good job di sini? Good job itu juga untuk menunjukkan kalau kamu sudah melakukan sesuatu dengan baik gitu. Tapi di sini lebih ke memuji. Kalau memuji adalah yang C. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, sekian teman-teman, sudah selesai soalnya. Semoga bisa membantu, semoga kalian makin suka sama bahasa Inggris. And thank you very much. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.